Mungkin kita langsung ke PDF-nya aja. Kita bisa bahas secara bersama yang Bante udah persiapkan untuk Anda semuanya. Delapan mitos, ya. Mitos itu suatu dalam pandangan hal meditasi vipassana. Di sini kita bisa lihat vipassana jangan diterjemahkan melihat ketidakkekalan. Wi itu tidak kekal, pasana itu bukan melihat tapi mengetahui. Jadi sebenarnya meditasi yang bisa mengetahui ketidakkekalan dari munculnya, berlangsung, dan lenyapnya. Baik, kita lihat di halaman 1. Pertanyaan pertama, sering kita mendengar pertanyaan seperti ini. Apakah benar meditasi vipassana hanya untuk umat beragama Buddha? Pertanyaan ini sudah sering kita mendapatkan. Maka itu salah satu menjadi satu mitos bahwa seakan-akan itu hanya dimonopoli oleh umat agama Buddha. Coba kita lihat ya, dalam ajarannya Buddha tidak ada sekalipun terdapat perkataan bahwa meditasi ini hanya untuk murid-muridnya saja. Ciri khas dari Sang Buddha adalah beliau tidak membeda-bedakan orang yang berdasarkan latar belakangnya. Jika ingin mempraktekkan meditasi ini, jadi ini salah satu mitos yang salah bahwa meditasi hanya umat Buddha. Karena beliau sendiri memahami bahwa memang semua makhluk membutuhkan meditasi ini agar dapat terbebas dari cengkraman kekuatan batin, kilesa. Salah satunya Buddha pernah mengatakan bahwa kita ini semuanya mempunyai benih-benih bodhisattva. Kenapa kita bisa memiliki benih-benih bodhisattva? Karena kita ini, kesadaran kita ini dibutuhkan oleh pikiran. Kalau dia butuhkan pikiran, berarti tergantung saya mau lenyapin pikiran atau saya mau ikutin pikiran. Jadi sebenarnya semua manusia punya benih kebodhisattvanya. Tergantung orang itu mau lakukan atau tidak. Dan di sini kita lihat lagi pula dalam praktek meditasi ini tidak ada suatu ritual keagamaan tertentu. Jadi di dalam tempat Bante sering adain rete-rete, baik lebaran maupun akhir tahun, kita tidak pernah ada satu acara ritual. Justru lebih fokus ke spiritual. Mungkin kita di sini para pemirsa pahami apa beda ritual dan spiritual. Ritual itu artinya ri itu mengulang. Suatu kegiatan yang mengulang. Setelah hari ini saya baca parita, besok saya juga baca parita, hal yang sama. Itu ritual. Ritual hari-hari dan kehidupan sehari-hari. Kita bangun tidur, lakukan gosok gigi, makan pagi, dan sebagainya. Itu suatu ritual dalam kegiatan sehari-hari. Kalau di sini, spiritual ini adalah spirit. Spirit itu artinya semangat. Tentunya spiritual ini lebih menekankan meningkatnya kesadaran. Karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas mental. Di sini kita paham mental itu sangat luas. Mental ini bukan hanya bentuk kesadaran aja, tapi bentuk pikiran termasuk mental atau di sebuah bahasa hari-hari itu batin. Dari diri seseorang sehingga menjadi lebih bijaksana. Kenapa seseorang mental itu bisa menjadi lebih bijaksana? Salah satunya adalah dia meningkatkan kesadaran. Semua orang, apapun latar belakangnya, baik suku, bangsa, agama, pria, wanita, tua, muda, dapat datang dan membuktikan secara langsung manfaat dari khasiat dari meditasi ini. Khususnya medis saja. Berarti saran Anda dengan medis saja. Meditasi vipassana sistem aktif jasmani, siapapun bisa mempraktekannya. Namun perlu diketahui bahwa bahasa Pali tetap dipergunakan dalam berbagai pembahasan karena merupakan bahasa yang memiliki arti mendalam terutama ketika membahas hal-hal yang berhubungan dengan mental, yaitu batinnya. Karena memang bahasa Pali lebih terjemah, lebih mengandung
ke spiritualnya, ke mentalnya. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, itu bahasa lisan sehari-hari, sehingga kita menemukan satu kalimat kata untuk menerjemahkan satu bahasa Pali itu. Seperti winyana, sebenarnya itu kesadaran terseret. Jadi kalau bahasa Pali cuma cukup winyana. Cita artinya kesadaran netral, kesadaran yang awal, belum dihinggapi oleh pikiran. Nah, jadi kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, yang sering kita pakai itu adalah bahasa lisan, bahasa hari-hari. Tapi kalau Pali lebih ke bahasa spiritualnya. Dengan satu kata kita akan bisa paham apa yang dimaksud oleh Sang Buddha. Tidak ada salahnya juga kita memperbanyak pengetahuan tentang bahasa lain. Jadi karena bahasa salah satu juga apa salahnya kita banyak belajar bahasa juga menambahkan wawasan kita. Nah ini pertama tadi tentang apakah meditasi Vipassana atau medi saja ini hanya untuk umat beragama Buddha. Itu salah. Itu mitos pertama yang seakan-akan menghantui setiap manusia ingin berpraktek masalah yang dia alami, baik suka duka, baik fisik maupun mental, biasanya dia ada tersekat dengan agamanya atau suku bangsa. Sebenarnya tidak ada. Jadi terbukti sudah banyak yang non-Buddhis juga mereka datang berbondong-bondong untuk mempraktekkannya. Jadi pada saran jangan ragu-ragu tentang mengikuti kekuatan batin, itu sangat bahaya. Itu mitos pertama. Mitos kedua adalah, apakah benar meditasi Vipassana dapat dilakukan dengan baik oleh semua orang? Nah, pertanyaan yang kedua itu membuat keraguan-raguan, apakah semua orang bisa melihat dengan meditasi Vipassana itu bisa dengan baik? Apakah semua? Sebenarnya sih, semua bisa. Coba kita lihat, memang semua orang dapat melakukan meditasi ini. Apalagi jika mempunyai guru pembimbing yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Artinya beliau punya pengalaman, beliau sudah praktek, mencapai pengetahuan yang tertinggi, sehingga dia mampu memberi jawaban-jawaban yang memuaskan ketika Anda bermeditasi. Karena dari dalam hal ini, seorang pembimbing dia harus memahami tentang unsur-unsur dari kesadaran, unsur-unsur dari pikiran, unsur-unsur dari jasmani. Karena dalam meditasi itu kita cuma unsur melihat proses unsur dengan unsur, bukan proses dari benda, tidak ada proses dari unsur. Unsur itu sesuatu yang nggak kelihatan, tapi dia ada. Tetapi untuk bisa melakukannya dengan baik, seorang yogi harus memiliki dua sifat utama. Jadi paling utama selain niat, dia harus mempunyai dua sifat utama, yaitu apa? Dirinya mau belajar. Dia mau belajar, niat dia berarti ya. Dan mudah dinasihati. Ketika mudah dianjuri, dia harus mudah. Jadi pertama kamu datang dalam meditasi, kamu harus ada niat hati ya, mudah dinasihati, bisa menerima ya. Ketika seorang yogi memiliki kedua sifat tersebut, bisa dijamin kualitas mentalnya akan semakin cepat maju karena dia selalu berusaha dengan gigih menggunakan cara yang paling tepat untuk menangani segala hambatan yang muncul dalam meditasinya. Ingat pada sekali lagi, dalam meditasi Vipassana, kita hanya melihat unsur berproses unsur. Dan ketika diberi nasihat oleh guru pembimbing, dia mempraktekkan dengan secara langsung dan benar, dan dia benar-benar dia jalani. Jadi baru bisa dapat hasil. Karena seorang guru yang berpengalaman, dia biasanya dengan tulus segala apa yang beliau miliki, dia biasanya mengajari Anda. Inilah ciri-ciri guru yang baik. Namun banyak orang yang menggenggam konsep lama. Jadi bagi yang datang, dia tidak mau terima, dia selalu mengsekat dia. Oh ini nggak boleh, ini harus kayak gini. Kok berlawan hal kayak gini, manusia kayak gini atau yogi kayak gini, dia sulit. Jadi dia nggak boleh pegang konsep lama. Dalam bermeditasi, khususnya meditasi ya, tidak mau belajar dan tidak mau dinasihati. Jadi dia sendiri nggak mau belajar, memang nggak mau. Nah, karena dia nggak mau,
walaupun kita nasihatin, dia selalu membantah. Sehingga ketika datang menempah diri atau mentambah diri itu menempah kesadarannya, supaya kesadaran tidak dibawa oleh pikiran, kita harus memisahkan itu. Dia tidak mau lakukan, sehingga dia tidak mau menggunakan cara-cara yang diajarkan oleh guru pembimbing. Meskipun telah teruji oleh banyak orang lebih efektif dalam mengikis kekuatan batin kilesa. Sangkirnya terlalu penuh dengan air. Kilesa ini yang sudah muncul, yang belum muncul itu sangkara. Nah ini sering yang nomor 2 ini sering kita temui ketika dia datang biasanya penuh ragu-ragu. Memang dia nggak ada niat mau belajar dan dia tidak bisa mau menerima nasihat seorang guru. Nah, mitos yang ketiga, tentunya dia akan munculkan suatu ragu-ragu. Apakah benar meditasi vipassana hanya menghabiskan waktu bagi pengangguran? Jadi banyak orang mempunyai anggapan meditasi vipassana itu buang waktu katanya. Karena apa? Dia seakan-akan orang yang pengangguran lah yang pantas melakukan meditasi vipassana. Padahal salah itu. Itu justru Anda membutuhkan. Meditasi vipassana itu, apa yang zaman Anda sekarang ini terlalu banyak terlalu pakai pikiran. Tentunya meditasi vipassana ini, khususnya medis saja ini, sangat banyak membantu Anda lah hal menangani yang disebut mental Anda sehingga menjadi tadi labil menjadi stabil. Itu harus dibuktikan. Jadi Anda salah ya. Mitos yang ketiga, meditasi vipassana bukan menghabiskan waktu untuk sebagai kelompok pengangguran. Argumen ini selalu dilontarkan oleh orang-orang yang tidak pernah sadar jika terdapat sumber masalah dalam dirinya. Jadi ketika sebenarnya kita harus paham, nanti sadari Anda, sesuatu yang bukan milik kita itu dia nggak akan muncul punya. Nah dia nggak mau tahu sesuatu yang udah ada, dia anggap itu salah biasanya itu. Dia adalah seorang yang selalu menyalahkan hal-hal yang di luar, baik orang lain maupun keadaan. Jadi tipe manusia itu lebih condong ke subjektif, dia keluar aja menilai, tapi dia tidak mempraktekkan, melihat prosesnya, tapi dia hanya tahu, oh ya nggak cocok ya inilah, ya dan sebagainya. Sehingga dia tidak dapat sesuatu hal yang manfaatnya. Hanya seorang yang sadar tidak orang yang sudah kesadarannya bebas dari semua kekuatan batin, atau orang yang pada saat itu dia bebas dari kekuatan batin, dia punya pengalaman, dan akhirnya mencoba untuk menempa dirinya dalam labillah yang bisa melihat betapa pentingnya meditasi ini. Jadi Anda harus bisa melihat anicca-nya. Bisa seseorang mempunyai kesadaran yang lemah sehingga mudah terbawa ke kotoran batin. Artinya kesadaran masih dibawa dari pikiran. Dia ketika muncul ngantuk, dia lebih cenderung ke terbawa oleh ngantuknya. Ketika muncul marah, Anda lebih gampang terbawa oleh marahnya. Itu salah satu ciri manusia yang nggak melatih diri. Tapi orang sudah melatih diri, dia akan paham ternyata kekuatan batin ini sebenarnya dia muncul, kita sendirilah yang mau mengikutinya. Nah, karena mau mengikutinya kamu diseret, karena kita sendiri kesadaran itu kita sendiri ada netral, sedangkan dia atau pikiran atau stok kamar lampau itu justru kuat. Itu hasil perbuatan lampau yang berbuah. Justru harus secara sengaja memaksa dirinya untuk meningkatkan kesadarannya yang lemah tersebut. Jadi kalau Anda sadar diri dan Anda setiap saat terbawa rasa gelisah, banyak pikiran, harusnya kamu paham bahwa itu kesadaran Anda itu masih dibawa dari pikiran sehingga dia sangat mudah menguasai kita daripada kita atau kesadaran menguasai pikiran tidak ada. Jadi harusnya kamu sadar. Banyak yang mengabaikan beribu-ribu alasan yang dikeluarkan dari pikirannya yang penuh dengan kekuatan batin. Jadi banyak orang memberi alasan, saya mau inilah, karena itu sudah menilai. Anda sudah masuk ke dalam pikiran. Berarti Anda bersekutu kepada kekuatan batin atau disebut kilesa.
Dan secepatnya meluangkan waktu, harusnya meluangkan waktu panjang untuk retreat, harusnya secara intensif di tempat yang mendukung. Nantinya akan muncul sendiri suatu pengertian bahwa meditasi ini atau medis saja ini adalah suatu pekerjaan yang harus segera ditangani. Jadi setelah kamu melihat anicca, muncul berlangsung dan lenyap, kamu akan menyimpulkan medis saja ini adalah sangat pekerjaan yang sangat harus segera kita tangani, sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran. Ya, kita next. Jadi kita lihatlah mitos yang keempat ini, kita wisasana harus di hutan yang jauh dari kota. Ya, kebanyakan orang mengatakan harus ke hutan, padahal tidak ya. Tempat yang nyaman dan tenang merupakan kriteria utama untuk bermeditasi. Memang kita mau meditasi, kita harus mempunyai tempat yang nyaman, yang memadai lah, bebas dari binatang dan sebagainya, dapat sokongan makanan dan suasana yang lebih cenderung tenang. Itu memang kriteria utama untuk bermeditasi. Memang daerah hutan sangatlah sesuai karena lingkungannya mendukung, seperti cuaca yang tidak terlalu panas atau dingin. Tujuan tempat tersebut harus jauh dari kota agar seseorang tidak dengan mudah terhanyut oleh keinginan-keinginan melakukan berbagai jenis kesibukan sehingga tanpa sadar beralasan ini dan itu untuk tidak bermeditasi. Jadi banyak orang selalu mencari-cari untuk menghindari meditasi. Ini salah satu orang manusia yang tidak mau tahu dan dia belum dapat manfaat. Tetapi bagi orang yang masih memiliki tanggungan dan tidak bisa datang ke suatu meditasi center, maka dia tetap wajib bermeditasi di rumah. Saran penting selalu wajib, atau ada sekali-sekali waktu Anda retreat panjang. Wajib minimal 3 jam per harinya. Itu tujuannya supaya hidup Anda nyaman aja. Mungkin waktu paling tepat untuk rutinitas bermeditasi di rumah adalah ketika subuh, karena tidak ada kegiatan yang menyala dan suasana yang lebih sepi. Mau subuh, mau siang, mau malam juga boleh. Jadi mitos yang keempat. Mitos yang kelima selalu akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah benar-benar meditasi vipassana? Meditasi harus menjaga kemoralan sila. Nah, keraguan-keraguan itu jalan. Padahal harus itu benar. Kita harus jalani sila. Hal ini karena kewajiban selama dan sesudah bermeditasi, seseorang yang tidak menjalankan kemoralan seperti sering membunuh, mencuri, asusila, berbohong, dan mabuk-mabukan tidak akan mendapatkan kemajuan apapun dalam kualitas mentalnya. Pikiran orang yang tidak bermoral pastilah sangat kacau dan dipenuhi dengan kebencian, iri hati, dan keselakaan. Dengan penuh kesadaran, dia harusnya meninggalkan segala hal yang tidak baik, yaitu harus jaga sila ya tersebut, dan mengambil tekad bulat untuk menghindari, barulah nanti meditasinya akan mendapatkan kemajuan. Jadi 5 sila itu sudah minimum, karena 5 sila itu adalah suatu bentuk perbuatan baik karena menyangkut diri kita, orang lain, dan semua orang. Jadi kalau sila 6, 7, 8 itu sebenarnya protect kita untuk sampai ke jalan nibbana. Sedangkan bagi yang retreat panjang diwajibkan untuk merasakan atangga sila, 8 faktor kemoralan. Kita di center manapun, kita selalu menjalankan 8 sila. Nah, lalu kita lihat mitos yang ke-6. Apakah benar meditasi vipassana dapat menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan yang tidak dapat disembuhkan secara kedokteran? Nah, pertanyaan ini sering dilakukan, sering bertanya seperti ini. Sebenarnya itu semua bisa. Buktikan saja sendiri jika tidak yakin. Berdasarkan banyak testimoni orang, memang mereka merasakan hal tersebut sendiri secara nyata. Kesehatan dalam keseharian dapat dipastikan meningkat. Badan menjadi segar dan selalu fit. Penyakit seperti kanker dapat disembuhkan. Itu banyak hal kita lihat testimoni, banyak orang mendapatkan manfaat ini.
Ya, kita lihat lagi, bahkan sebenarnya penyakit yang belum terdeteksi pun juga dapat disembuhkan terlebih dahulu. Bisa dibilang merupakan mukjizat sebelum kejadian. Jadi sakit itu ada tiga macam ya. Sakit itu mungkin baru muncul punya, ada satu kiresa membuat fisik kita sangat sakit. Nah, yang kayak gini itu gampang tangani ya, karena dia baru muncul, belum menjadi saraf. Lalu ketika yang kedua, tipe sakit yang kedua, dia udah di dalam jasmani kita, sudah mulai, cuma belum matang penyakitnya. Misalnya kanker, dia ada gejala keras dan sebagainya. Sebenarnya itu menandakan yang tipe nomor dua. Nah, tipe nomor dua itu kamu harus fokus satu titik, lalu nangkap bulannya, jangan nangkap ekornya. Ini salah satu cara menangani yang kedua. Kalau yang ketiga, orang sudah muncul kanker lah, muncul penyakit, baru cari meditasi, memang agak sedikit perjuangan. Dia Anda butuh lebih super fit untuk memeranginya. Karena sakit itu, divisi itu, siapa menimbulkan ketidaknyamanan dan selalu muncul sakit sekali. Tergantung penyakit apa yang Anda alami. Nah, ini tentang sakit ada tiga tipe. Tipe pertama ya tentunya gampang dicuekin pun selesai. Tipe kedua kamu harus berjuang lampaui dia. Tipe yang ketiga kamu terpaksa harus menjalani meditasi, lalu kamu harus menjalani medis. Baik, namun suatu hal yang sangat baik pastinya membutuhkan usaha yang besar. Jadi semua apapun kita butuh usaha. Jadi kalau Anda tidak ada tekad berjuang untuk lenyapkan kiresa atau sakit itu Anda nggak bisa. Jadi dia membutuhkan usaha yang besar. Tekad berjuang yang tinggi dalam menghadapi berbagai hambatan fisik saat bermeditasi sangat diperlukan. Ketika muncul sakit, saya mudah mengatakan belum muncul dia nggak boleh berobat. Jadi kalau ketika Anda muncul sakit, itu seperti kepalanya. Jangan jepit ekornya seperti seekor ular. Udah mengumpamakan seekor ular sakit itu. Jadi kalau Anda pakai dua stick, jangan jepit ekornya. Karena jepit ekornya dia ular itu patok kamu. Jadi kamu jepit kepalanya. Ketika kesadaran kita jepit kepala yang baru muncul sakit itu, tentunya karena jepit kepala otomatis berhenti. Yang banyak bergerak ekornya harus dicuekin. Baru Anda bisa lewat. Jadi visi dan bermeditasi sangat diperlukan. Sehat, pangkal, umur panjang yang bahagia. Jadi itu memang wajib bermeditasi. Nah, kita lihat mitos yang ketujuh. Apakah benar meditasi vipassana mengandung hal-hal yang berbau mistik, super normal, bahkan juga abnormal? Apakah seperti itu? Sebenarnya tidak. Pendapat ini dampaknya sangat merajalela pada masyarakat. Banyak menganggapan bahwa meditasi berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib. Nah, ini salah, itu namanya meditasi salah, vipassana salah. Jadi dia melakukan vipalasa namanya. Jadi tidak ada kaitan itu. Bisa membuat seseorang menjadi gila, mendapatkan kesaktian tertentu, dan masih banyak lagi. Jadi menjadi gila itu karena kamu meditasi tapi ikut pikiran menilai, menghakimi itu apapun objek yang terjadi. Sehingga kamu akan lama-lama dibawa oleh dia. Namun ini sangatlah tidak benar dan harus dibantah serta dihapus total dari perkiraan seseorang. Anda harus hapus, tidak boleh mengatakan demikian. Karena jika tidak, dia akan selalu terkurung di dalam pandangan salah. Jadi ini termasuk kalau Anda teriakan terus, Anda telah bersekutu dengan pandangan salah. Dalam meditasi vipassana ini, justru kesadaran seseorang harus selalu berada dalam kendalinya setiap saat. Artinya kesadaran itu diri kita harus kendali dia. Kalau muncul banyak pikiran, dicuekin. Perhatian tubuh, berkempet dalam tahan nafas itu. Jadi ketika muncul sakit, fokuslah sakit yang dominan. Kalau sakit itu tidak ada gelisah, Anda harus fokus ke satu titik.
Jadi dalam hal yang wajib untuk selalu menjaga kesadaran indranya agar tidak terbuai oleh berbagai hal. Jadi manusia yang nggak pernah latihan, dia selalu terbuai oleh bentuk-bentuk pikiran. Baik yang muncul ke dalam bentuk perasaan maupun perkiraan dengan selalu mengarahkan kesadarannya ke jasmani yang sifatnya neta. Jadi objek kita yang paling tepat adalah jasmani. Mindful dalam segala aktivitas, misalnya dalam kegiatan hari Anda mindful, yang dilakukan adalah suatu kewajiban agar samadhi selalu terjaga sehingga kekotoran batin kirasa tidak memiliki celah untuk masuk. Tetapi sangat disayangkan, yang sering kali terjadi seorang yogi justru memperhatikan secara obsesif hal-hal yang seharusnya tidak dia perhatikan sama sekali sehingga melekat dengan hal-hal yang spekulasi, konsep belaka seperti melihat dewa, setan, sinar, aliran chi, energi dan sebagainya. Jadi kita nggak melihat yang itu, kita melihat adalah proses unsur dengan unsur. Baik. Di sana segala penjelasan dan arahan dari guru pembimbing dihiraukannya. Jadi orang kalau Bante selalu mengajarkan Anda itu harus cuek, tapi Anda tidak lakukan cuek. Itu karena Anda selalu lalai, Anda tidak lengkap dan sebagainya. Banyak hal-hal yang memang suka dipahami oleh seseorang yang perlu mendapat tingkat kesadaran lebih tinggi. Memang ini suatu proses Anda cukup terima dulu. Karena kesadaran Anda perlu meningkat. Ya, kalau kesadaran sudah meningkat, tentunya Anda sudah 60-70%. Sebentar lagi kamu akan paham tentang, oh ternyata meditasi itu muncul berlangsung dan lenyapnya saja. Jadi merupakan hal yang cerdas jika seseorang yogi mengikuti arahan dari guru pembimbing yang sudah melewati berbagai hal dalam praktek meditasi ini. Jadi ketika Anda datang ke tempat ikutin apa yang Bante saran pada Anda. Nah, ini mitos yang ke-8 sebagai terakhir. Apakah benar setelah retret panjang diharuskan untuk menjadi biku? Ini banyak orang selalu bertanya-tanya seperti itu. Sebenarnya tidak. Jadi tergantung Anda pilih banyak mana. Tapi kalau Anda mau jadi biku, jauh lebih baik lagi. Itu doang, itu adalah semua pilihan. Tidak ada hubungannya antara tingkat kesadaran seseorang dengan profesi orang tersebut. Jika memang sudah mencapai suatu tingkatan di mana kesadaran lebih tinggi, sudah pasti seorang yogi harus kembali ke masyarakat lagi, bukan tinggal selama-lamanya di hutan. Jadi Anda harus jadi biku lah, pulang jadi manusia, jadi masyarakat jadi biku. Pada tingkat tersebut, dia barulah dapat membuat rencana yang akan diambil untuk kedepannya. Jadi pada saat itu dia mau mengajar atau menjadi biku atau menjadi apa, pada saat itu baru ada keputusan. Menyebarkan keluarga meditasi yang sangat baik ini adalah suatu hal yang wajar dilakukan. Dengan atau tanpa jubah adalah sebuah pilihan. Apa madena sampadeta, dosa berjuang dengan penuh kesadaran. Mari berjuang dengan bermeditasi. Sabi sata. Ya, baik, kita langsung ke partai langsung. PDF sudah selesai. Ya, intinya 8 mitos itu selalu muncul pertanyaan. Saya para pemirsa bisa paham apa yang Bante telah sampaikan. Semoga Anda bisa mencegah 8 mitos tersebut. Kita mulai meditasi.